yaitu di Masjid Al-Ma'ruf, untuk mengikuti serangkaian ibadah dari sholat fardu sampai sholat sunnah, dan dilanjutkan dengan pengajian yang subuh ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keikutsertaan kita di dalam majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh solihah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan menurunkan berkahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentunya yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, di dalam peristiwa itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang disebut dengan sebab dan akibat, ya. Jadi ada sebab dan akibat, artinya bahwa nanti di akhirat semua akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan amaliyah-amaliyahnya. Jadi itu intinya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kurang lebih 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Jadi ada jarak 10 tahun dari mulai wahyu pertama diturunkan sampai peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi waktu yang cukup panjang, ya. Mengapa sholat itu tidak pada awal ketika Nabi diutus? Jadi selama 10 tahun itu umat Islam tidak melaksanakan sholat karena memang belum ada perintah sholat. Mengapa sampai 10 tahun, padahal Quran itu setiap hari diturunkan oleh Allah, tapi tidak ada yang menyebut tentang sholat. Jadi Quran yang diturunkan itu hanya terkait masalah-masalah makrifat kepada Allah dan tauhid kepada Allah. Mengapa demikian? Nah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, karena kita tahu bahwa sholat ini merupakan amal penentu dari amal-amal yang lain. Jadi sholat ini menjadi penentu, karena nanti kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, in soluhat soluha sairu a'malih, fa in fasadat fasada sairu a'malih. Kata Nabi, nanti pertama kali hamba ketika bertemu dengan Allah yang akan ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya baik dan benar, jadi soleh itu baik dan benar. Karena ada baik tapi tidak benar, ada benar tapi tidak baik, ya.
Kalau sholatnya baik dan benar, maka semua amal dianggap baik. Fa in fasadat, kalau sholatnya itu rusak, maka semua amal menjadi rusak. Nah, baik dan benar itu yang tadi saya katakan. Ada orang sholatnya baik tapi ternyata tidak benar. Sholat baik itu bagaimana? Pakaiannya bagus, waktunya tepat, ya, bacaannya baik, benar, tapi digolongkan tidak tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Ada unsur-unsur riya, ada unsur-unsur pamer, begitu. Jadi jelunggerengnya benar atau baik tapi tidak benar, jelunggerengnya, ya. Atau dibalik, orang sholatnya ikhlas, ya, bacaannya baik tapi pakaiannya tidak baik. Pakaiannya tidak baik, orang sholat itu menghadap kepada Allah tapi pakaiannya tidak santun, banyak bergambar, kan begitu, ya. Jadi soleh itu meliputi baik dan benar. Nah, sholat yang diterima oleh Allah nanti, sholat yang bisa menutup amal-amal yang lain, itu adalah orang yang sholatnya baik dan benar. Nah, maka dari itu, sebelum Allah menetapkan sholat 5 waktu, maka Allah berikan pengertian-pengertian agar orang itu mengenal Allah, agar makrifat kepada Allah, agar manusia itu mentauhidkan Allah, menata niat bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah. Maka selama 10 tahun itu wahyu diturunkan, itu hanya berkisar antara makrifat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu sering bercerita, mencontohkan ada orang sholat tapi dia belum mengenal Allah, dia belum makrifat kepada Allah, jadi asal-asalan sholatnya. Dulu saya pernah tinggal di Jalan Petek, gitu ya, di Jalan Petek. Di belakang rumah saya itu ada masjid Kampung Cerbonan. Ya, kita tahu wilayah-wilayah di sana itu kan masyarakatnya campur-campur lah. Ada yang masih abangan dan sebagainya. Hanya di sana itu masyarakatnya itu banyak yang kepleknya itu rajin, sholatnya juga rajin, karena memang sudah terdidik dari kecil, ya. Wayah ke judi ya judi, nanti kalau ada mauludan ya datang mereka. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan mereka juga datang karena sudah terbiasa dari kecil. Kayak kemarin itu ada hataman kitab Bukhari, itu ya gali-gali yang biasanya nyopet atau ya datang juga karena memang sudah terbiasa seperti itu ketika masih kecil. Nah, saya pernah sholat di masjid Al-Latif atau di Kampung Cerbonan. Nah, kebetulan saya terlambat. Saya masuk di masjid itu sudah 1 rakaat.
Jadi saya dapat soft yang nomor 2 belakang. Nah ketika saya masuk, saya sholat, Allahu Akbar, ternyata di depan saya itu ada anak muda, dia pakai celana jeans, celananya yang lempreh di tanah itu, nggak tahu itu kalau jalan nyaruk kotoran atau apa, nggak tahu. Terus dia pakai kaos warna hitam, di punggungnya itu ada ada tulisan raimu dieker-eker coro gitu. Saya begitu sholat Allahu Akbar itu langsung makdek saya melihat itu. Nah ini kan satu contoh orang yang sholat tapi belum mengenal Allah, begitu, mengenakan pakaian yang tidak semestinya dibuat sholat itu ya. Jadi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj yang selama 10 tahun lamanya ini maksudnya Allah supaya hambanya ini sebelum diperintahkan sholat terlebih dahulu mengenal Allah, maksudnya seperti itu. Sebelum melaksanakan kewajiban yang ini menjadi penentu, maka dikenalkan dulu supaya orang-orang itu ketika melaksanakan sholat dilaksanakan dengan baik dan benar itu. Nah kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana kita ketahui bersama banyak peristiwa-peristiwa yang tadi saya katakan ada sebab ada akibat ya, ada sebab ada akibat yang tadi disampaikan dalam pembawa acara tadi dengan semangat Isra dan Mi'raj. Kita tangkal kita hadapi COVID-19 virus corona ini. Baik, saya akan sedikit menyampaikan tentang virus corona ini. Sebetulnya yang tadi saya katakan, setiap kejadian-kejadian atau bencana, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, maka setiap kaum yang diturunkan bencana oleh Allah itu selalu dimulai dari kerusakan kaum, kerusakan yang berbentuk maksiat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam sebuah firman-Nya, dikatakan di dalam Al-Quran, dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang artinya dan takutlah kamu kepada azab, siksa, bencana dari Allah, di mana azab, siksa, bencana itu tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Itu Al-Quran. Jadi artinya begini gampangnya, kalau di rumah ada anak kecil yang bermain api, kalau kita membiarkan, maka kalau api itu membakar rumah, yang terkena bukan anak kecil itu saja, tapi seisi rumah itu akan kena.
Kalau kita membiarkan ada orang membuang sampah di selokan, maka kalau turun hujan lalu sampah ini menutupi jalan air, kalau terjadi banjir, ya, maka banjir itu tidak hanya mengena orang yang membuang sampah saja, tapi yang tidak membuang sampah pun akan terkena. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, takutlah kamu terhadap siksa Allah, terhadap azab Allah, di mana azab bencana ini yang Allah turunkan itu selalu bermula atau disebabkan karena kaum pada saat itu berbuat kemaksiatan. Kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika menentang Nabi Nuh ketika dakwah dilempari batu, dibegini, Allah turunkan azab. Kaumnya Nabi Soleh, ya, membunuh unta yang yang mulia, yang suci, diturunkan bencana. Kaumnya Nabi Lut juga diturunkan bencana. Kaumnya Nabi Ibrahim juga diturunkan bencana. Jadi karena kemaksiatan itu Allah menurunkan peringatan, ya. Jadi apakah itu Allah murka atau tidak, wallahu a'lam, ya. Karena kalau di dunia ini Allah belum sampai menurunkan murkanya. Kalau murka itu sudah seluruh dunia ini akan hancur, begitu. Sudah tidak ada pengecualian. Jadi ini masih bahasanya masih disentil gitu ya, bahasanya masih diselentik kita ini. Nah sekarang nyuwun sewu, kalau kita melihat fenomena dahsyatnya virus corona ini kan masyarakat, pemerintah dan semuanya hanya masih terfokus dengan usaha dohiriah saja, walaupun ada beberapa yang menganjurkan berzikir, sholawat, tapi kan sebagian besar ini hanya fokusnya ke situ. Jadi maksudnya begini, mengapa manusia ini tidak menyadari bahwa bencana ini mengingatkan bahwa kita ini maksiatnya sudah luar biasa, kemungkaran sudah luar biasa ini, ya. Jadi mengapa kita ini tidak, ayo tobat nasional misalnya gitu, atau tobat internasional? Kenapa kita hanya melangkah hati-hati, jangan berkumpul, ya, masjid dilempit semua, karpetnya, pengajian ditunda dulu, jumatan ditunda dulu. Kenapa hanya seperti itu? Coba kalau kita ini tambahkan dengan tadi itu, mungkin istighosah, sholawatan, dan meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan ini. Karena dulu pernah terjadi, ya, kepada kaumnya Nabi Yunus, ya. Kaumnya Nabi Yunus itu ketika diingatkan oleh Nabi Yunus itu tetap menentang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan awan itu sudah diturunkan setinggi masjid ini,
awan yang warnanya hitam pekat. Dan ini kalau awan ini turun, maka semua umat dan Nabi Yunus ini meninggal. Nah, ketika melihat seperti itu, Nabi Yunus lari, takut, karena khawatir kalau saya nggak lari, saya bisa kena ini nih. Bahasanya Nabi Yunus ini melarikan diri. Nah, Nabi Yunus melarikan diri belum ada perintah, itu satu kesalahan. Nah, umat ini sudah melihat seperti itu, mereka tersadar. Lalu semua umatnya Nabi Yunus ini minta ampun pada Allah. Nah, dengan meminta ampun itu, awan tadi yang sudah siap untuk melumat umatnya Nabi Yunus ini naik ke atas, selamat ini. Nah, ini kan bisa kita jadikan contoh. Jadi supaya apa namanya, masyarakat ini di samping ikhtiar menjaga secara zahir, yaitu membatasi apa namanya, hubungan dengan sesama yang lain atau orang yang tidak dikenal, ya, menjaga keramaian sebagaimana instruksi dari pemerintah dan khususnya MUI, ya. Tapi alhamdulillah MUI di Jawa Tengah sudah mengeluarkan fatwa bahwa Jawa Tengah dianggap relatif lebih aman. Ya, MUI mengeluarkan fatwa boleh mengadakan Jumatan, tapi ada tapinya, tidak perlu panjang-panjang, khutbahnya sebentar, dan juga dianjurkan menjaga jarak, softnya itu jangan nempel-nempel supaya terhindar penularannya. Jadi dianjurkan bawa sajadah sendiri-sendiri. Jadi sajadah itu kalau ini lebarnya 90, badan kita ini kira-kira 60, berarti masih ada sisa, yang di sini itu 15, yang di sini 15, nanti terus begini. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu jaraknya itu 15 cm, ya, 15, bukan merapat seperti biasanya. Itu maksudnya MUI seperti itu. Lah ini kan kata Nabi harus rapat, kalau nggak rapat itu ada iblis yang gitu. Ini dalam kondisi darurat, ya. Kalau sudah darurat, maka dalam fikih itu ada ketentuan di dalam qawaidul fiqhiyah, al hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berputar mengikuti keadaan. Jadi jangan saklek-saklek kalau dalam soal hukum. Jadi dalam qawaidul fiqhiyah, ya, kita melihat anak bayi kecemplung sungai, kecemplung kali. Kalau tidak kita tolong, mati anak itu, maka menjadi wajib kita tolong. Tapi ketika kita melihat anak bayi kecemplung di sungai yang airnya apa tuh? Air yang muter itu apa tuh? Ulekan gitu ya. Kalau kita nolong, kita mati, ikut mati. Maka menolong menjadi haram. Ini namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi yang tadi kalau tidak menolong haram, yang ini kalau menolong haram, karena situasi jadi berubah. Itu terlihat, tergantung dari keadaan. Jadi kalau ada fatwa yang mengatakan kita harus merenggangkan shaf, itu bukan berarti dia menentang Nabi, bukan. Dalam keadaan yang darurat semua bisa berubah, karena memang nyuwun sewu
penularannya ini, ya ini ada Dr. Sulhan, penularannya apa namanya, virus corona ini kan dahsyat, sangat menakutkan, dan sudah banyak korban yang artinya tidak pandang bulu begitu ya. Namun satu hal yang beberapa kabar-kabar di medsos itu yang menggembirakan adalah yang terpenting jaga kondisi begitu. Kalau kondisi kita dalam keadaan yang fit, maka insya Allah corona itu akan terusir dengan yang namanya apa istilahnya, ketahanan tubuh itu apa Pak Dokter Sulhan? Jadi sing nerangi beliau ya. Nanti mungkin ada waktu sedikit beliau biar menyampaikan supaya kita apa namanya, supaya tenang gitu ya, karena kita ini kok was-was bagaimana nyedak Pak Ye Muslih ragu meh selaman piye ketularan apa enggak gitu ya. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sebab dan akibat ya, sebab dan akibat. Jadi kalau berbuat begini maka apa namanya, hasilnya seperti ini. Jadi orang melakukan kesalahan-kesalahan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Tapi satu hal, kalau kesalahan itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa diselesaikan lewat sholat 5 waktu begitu. Tapi kalau kesalahan terkait dengan sesama manusia, harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan pengertian tentang pentingnya makrifat kepada Allah dan mentauhidkan Allah, lalu Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ya, ini sampai jam berapa ini? Bentar lagi selesai. Hah? Sampai jam berapa? Hah? Kurang seperempat itu ya. Berarti masih ada 15 menit lagi ya. Banyak orang bertanya begini, loh, jari sholat kuwi bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kok nyatane akeh wong sing sholat ning ya maksiate kenceng gitu ya. Kayak tadi itu gali-gali di sana itu ya sholat ya judi gitu ya, ya nyopet ya minum kayak gitu. Lah terus piye kuwi Qur'ane kok jare katanya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar, mana yang benar? Maka jawabannya yang benar adalah Al-Quran begitu. Bagaimana penerangannya? Sholat itu adalah mendidik manusia, mengajarkan manusia untuk menjadi baik. Jadi kalau ada orang sholat kok masih maksiat, berarti sholatnya belum baik begitu. Lu sholat itu mengajarkan kehidupan yang baik kok. Yang pertama, sholat itu mengajarkan kita untuk disiplin, untuk disiplin. Jadi orang
Kalau mau subuhan, orang yang baik itu dia nggak tidur malam-malam, oh besok mau subuhan, disiplin itu namanya. Kalau bagi yang apa namanya susah, maka dia pasang alarm disetel jam 4 pagi bunyi, karena jam 4 lebih 25 subuh, setel, disiplin itu namanya. Sebetulnya kita ini sudah diarahkan untuk disiplin. Orang rusak itu karena tidak disiplin. Jadi tidak disiplin janji, tidak disiplin makan, tidak disiplin berbicara, ini sih mereka rusak. Coba kalau kita disiplin, pola makan disiplin, pola istirahat kehidupan disiplin, pola bekerja disiplin, janji disiplin, ini baru kalau kita meresapi apa namanya sholat tentang disiplin, ini sudah luar biasa. Kenapa orang-orang ini kok masih nggak disiplin? Karena dia tidak meresapi. Jadi sholat itu ada pelajaran-pelajaran kehidupan sehari-hari untuk manusia, begitu. Yang kedua, semua orang sholat itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti apa? Mengajarkan supaya kita ini tawadhu, tidak takabur. Orang takabur itu dimanapun orang nggak suka. Orang pinter sombong nggak ada yang suka, apalagi sudah bodoh sombong, wah goblok sombong ya. Orang ganteng sombong itu nggak seneng orang. Apa meneh orang ganteng sombong, tambah nggak suka. Orang kaya sombong, orang nggak suka. Ini wong kere sombong bar ya. Wis orang ganteng kere sombong pisan. Keblindine ra karuan, pedine ra karuan. Oh wong ora seneng kabeh. Kan seperti itu. Nah, sholat itu mengajarkan tawadhu. Siapapun yang menghadap Allah, mau nabi, mau presiden, mau rakyat biasa, Allahu Akbar. Berarti kita ini yang maha rendah, maha kecil. Lah kalau ada orang sholat kok dia masih sombong, berarti belum meresapi Allahu Akbar, kan begitu. Jadi kita dalami apa yang ada di dalam sholat, nanti akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Apa yang kita miliki, keberhasilan seperti apapun, ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kini orang aku sing nyelesaike ora beres wi, berarti belum meresapi alhamdulillah. Jadi yang tadi yang saya sampaikan bahwa Allah sengaja menunda perintah sholat selama 10 tahun ini agar manusia, agar hambanya ini mempelajari, belajar makrifat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam pelaksanaan sholat ini bukan kita ini if'alus sholat, bukan sekedar menjalankan sholat, tapi iqamis sholat, artinya menegakkan sholat. Kalau diumpamakan membuat bangunan, menegakkan dengan membuat itu beda. Kalau membuat itu asal-asalan, yang penting jadi. Tapi kalau menegakkan,
mendirikan rumah maka penuh dengan perhitungan-perhitungan. Oh iki lantai 5 berarti apa, fondasinya harus sekian sekian sekian. Kalau cuma asal-asalan yang sering kita lihat itu, banyak sekolah belum ditempati sudah roboh, ada pasar belum diresmikan sudah roboh. Karena apa? Mereka hanya membuat begitu. Jadi sholat ini untuk ditegakkan, perintahnya itu aqimis sholat, tegakkan sholat, bukan if'alus sholat, kerjakan sholat, bukan. Nah, if'alus sholat dengan iqamis sholat ini beda. Nah, iqamis sholat ini orang kalau dalam fikih harus memenuhi syarat dan rukunnya. Nah gitu, sehingga tadi dua hal yang penting adalah sebab dan akibat itu bisa dikonter, bisa diperbaiki, bisa ditutup dengan sholat yang baik dan benar, begitu. Sehingga sholat ini menjadi satu anugerah buat kita. Sholat ini menjadi satu anugerah buat kita. Dulu ketika saya masih kecil, ya masih kecil, itu orang-orang tua, ya termasuk misalnya almarhumah ibu saya, itu kalau mendengar suara adzan, Allahu Akbar, itu selalu menjawab begini, Allahu Akbar, marhaban bi awqatis sholati ahlan, begitu. Jadi mendengar adzan itu disambut dengan senang, langsung wudhu sholat. Ini tiba ning awake dhewe beda. Krungu adzan langsung apa respon kita? Adzan cepete ra karuan gitu. Kadang malah dia nih adzan meneh, gentes adzan meneh. Lho iki piye to iki? Lu mau bar beduk kok wis asar. Bedukmu jam 2:30 kok. Jam 3 asar ya pantes cepet ya. Jadi sekarang itu justru mendengar adzan ini malah kayak jadi momok ya. Wah, sholat meneh. Jadi kayak beban begitu. Lu dulu zaman almarhumah ibu saya dan seangkatan di orang-orang Kauman itu, kalau mendengar adzan itu selalu begitu, marhaban bi awqatis sholati ahla, disambut selamat datang waktu sholat, disambut dengan senang begitu. Jadi menikmati sholat, menikmati sholat. Orang-orang dulu itu, ya saya menceritakan ibu saya karena saya tahu persis gitu. Itu sholat subuh beliau tidak turun dari sajadah sampai duha begitu. Nyekeli tasbih wiridan terus. Hati boning aku wis beda. Sholat subuh leren jelo langsung medun ngopi wis beres. Tiboning awake dhewe ya. Jenengan ono sing ngerokok, ono sing ngene. Kalau saya turun begitu wiridan sak cukupe langsung istri saya sudah hafal, begitu selesai nyoh kopi, ono panganan ya panganan. Dulu ibu saya nggak seperti itu ya, sholatnya di rumah di kamar, itu subuh sampai duha itu tidak turun dari sajadah, dan itu bertahun-tahun, kecuali kalau ada hal yang penting begitu. Dia selalu di situ wiridan, menikmati begitu. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, dia akan menikmati itu. Lah kalau ibadah dilakukan dengan nikmat dan khusyuk, pasti pahalanya akan sempurna. Nah, jadi intinya ya, intinya sholat 5 waktu ini merupakan satu anugerah. Maka ya tegakkanlah sholat ini dengan baik, karena ini yang akan menentukan kita ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sholat kita ini
sama sekali tidak berkualitas. Begitu. Kita lihat kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini kan sebagian besar yang sholat ini adalah orang-orang yang pencari ridho Allah. Begitu. Mencari ridho Allah. Makanya ketika sholatnya itu imamnya membaca surat yang panjang, sebagian besar menikmati. Begitu. Menikmati. Tapi coba kita lihat kalau sholat di sini, maksudnya di negara kita ini, Semarang ini, imam kok suwi sithik bocone, makmum mesti dehem kabeh. Watuk sak maceme bocone rak barbar ya. Lah iki ku nek ditakoni karo Gusti Allah, lah salatmu iki kepriye? Wong nggih waca suwi sithik wis gitu ya. Berbeda dengan mereka-mereka yang mencari ridho Allah. Coba kalau ini saya berbicara sampai 6:30, arak jadikan peku ndelok jam terus kira barbar lagi. Nah, ini artinya menunjukkan kualitas kita ini kayak ngono ku ya. Jadi kita ayo mulai menegakkan kewajiban sholat 5 waktu ini, supaya nanti ketika kita menghadap pada Allah itu semua amaliyah kita ini menjadi atau dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup nggih. Mungkin kalau tadi diperlukan Pak Dr. Sulhan biar menerangkan tentang COVID-19 atau virus corona ini nggih. Dari saya mungkin cukup, nggak ada tanya jawab tuh nih. Mungkin sebelum Dokter Sulkan sedikit nanti masalah imun ke corona, ada yang bertanya nggak Bapak Ibu? 2 pertanyaan mungkin. Kalau nggak ada, saya nyuruh waktunya Dokter Sulkan sedikit menerangkan bahwa saya baca aja di media sosial bahwa itu kita bisa terhindar itu kalau sistem imun kita kuat, istilahnya gitu. Tapi seandainya sistem imun kita tidak kuat, ada nggak vitamin atau apa yang bisa kita minum untuk supaya membantu sistem imun kita? Monggo, persilakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Habib Ja'far Al-Musyawwah, yang kami hormati alim ulama, Mbah Haji Muslih, serta para jamaah yang kami muliakan, Takmir Masjid Al-Ma'ruf. Sedikit saya menambahkan kaitannya dengan virus COVID. Saya sendiri aja batuk pilek ini Bapak Ibu. Sudah 4 hari di Dono Hudan ini. Terkait dengan COVID itu sudah lama sebetulnya. Virus ini sudah ada sejak 2009. Terus terakhir merebak itu 2019 kemarin Desember di Wuhan. Itu sudah jauh-jauh hari sudah di warning bahwa virus ini sudah mengalami mutasi. Artinya virus yang saat ini yang dengan kode 19 itu yang terbarukan, jadi tidak murni virus corona. Jadi sudah mengalami mutasi dan sampai sekarang memang belum diketahui bagaimana pola kerjanya, karena saya selama 10 hari kemarin pelatihan TKHI sebagai petugas haji tahun 2020 ini, saya kebetulan sering komunikasi dengan dokter paru, spesialis paru dengan saya. Dalam waktu 2 hari, paru-paru yang biasanya bersih
kalau sudah terpapar dengan virus corona ini maka akan menjadi gelap atau buram semuanya. Jadi tidak butuh waktu lama. Kalau dulu corona itu masih bisa diobati dengan antibiotik injeksi yang adekuat, yang dosis tinggi, tapi ini beleh atau tidak bereaksi. Dan ini beberapa dokter spesialis terutama yang paru-paru banyak yang meninggal. Banyak dalam artian memang ini melebihi dari oriented atau praduga yang kita duga. Dari diskusi kemarin, selain kita melihat media sosial itu memang di medis sendiri itu rasa khawatirnya besar sekali. Karena apa? Kita nggak tahu orang yang terpapar corona dan yang tidak kan nggak tahu. Kita orang yang garda terdepan. Panjenengan boleh bekerja di rumah, anak-anak taruh di rumah dalam 14 hari. Tapi kami tidak boleh istirahat. Kami tidak boleh istirahat dan itu harus menjadi tanggungan kami dari kesehatan. Tidak hanya dokternya saja, tidak hanya spesialisnya saja, tidak hanya perawatnya, bahkan para medis yang di depan itu harus kerja. Terus kalau kita libur siapa yang menangani? Nah ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama dengan masalah ini. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi yang demikian? Kita nggak usah takut kan gitu. Pertama kita nggak usah takut yang berlebihan karena itu akan memacu adrenalin, sehingga ketika memacu adrenalin itu menambah kita cepat lelah. Kalau cepat lelah akhirnya imunitas tubuh kita akan turun. Kita biasa-biasa saja, pengajian ya pengajian, yang penting ada antiseptiknya. Kemarin Habib Ja'far pengajian di Merangkin juga nggak apa-apa, kita kasih disinfektan semprotan dengan massa yang puluhan ribu juga nggak ada masalah. Demikian dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan orang banyak seperti pengajian seperti ini, sholat Jumat. Kalau tatarannya memang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya dijalankan, saya kira tidak ada masalah. Lebih baik kita pakai masker kan gitu. Kalau kita di sini relatif tidak ada pakai masker, Pak. Ketika kami pelatihan wajib pakai masker kan gitu. Wajib pakai masker. Terus langsung kita pakai, selalu bawa disinfektan. Di Solo Boyolali itu ya selain masker sudah biasa ya, kalau disinfektan itu di toko-toko sudah habis semuanya ya. Memang ini keluar masuk ruangan dari luar kita harusnya semprot disinfektan. Bapak Ibu kalau di rumah nanti pulang disemprot ya lebih baik, karena itu mencegah, mengantisipasi. Kalau kita daerah ini relatif lebih bisa higienis. Tapi kalau sudah Solo, karena Solo dimulai dari Muardi itu sejak awal menerima pasien yang positif, awal meninggal itu dari Muardi. Dia mengikuti pelatihan di Bogor kurang lebih berapa hari gitu, pulang dilarikan ke Muardi, tidak lama meninggal. Itu awal kasus di Solo, sehingga Solo menjadi daerah merah untuk kasus COVID. Meskipun di Semarang juga ada beberapa, tapi kurang menonjol. Yang menonjol adalah di Solo. Jadi Bapak Ibu, kaitannya ini juga kembali lagi imunitas yang paling utama, terutama dengan vitamin dosis tinggi untuk vitamin C. Banyak mengkonsumsi vitamin C. Itu salah satu cara untuk pencegahan. Satu, jangan terlalu khawatir berlebihan karena menimbulkan adrenalin menimbulkan kepayahan sehingga imun ngedrop. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin C ya, mengkonsumsi vitamin C. Terus yang ketiga, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selama kita selalu berwudu, saya kira juga tidak begitu terpapar, karena yang relatif terpapar saat ini Bapak Ibu adalah yang selalu saya perhatikan dari kasus-kasus yang sudah ada itu yang terpapar positif langsung
dan sudah dinyatakan COVID-19, dia terkontaminasi atau berinteraksi baik itu tenaga medis, paramedis maupun masyarakat. Selama itu corona biasa yang belum mutasi dengan gen 19 saat ini, saya kira tidak apa-apa, karena corona sudah lama. Bahkan di Amerika sudah pernah dibuat film tentang corona ini ya. Tahun 2000 berapa itu sudah ada film corona. Nah ini memang cuma sekarang mutasinya sudah menjadi COVID-19 yang belum diketahui ini kok ganas sekali, dalam 2 hari sudah masuk dalam tubuh manusia, langsung menyebabkan paru-paru itu blebek ya, blebek, kejang, sesak, akhirnya meninggal. Nah ini yang belum diketahui bagaimana cara mengantisipasi dalam 2 hari ini biar paru-paru nggak langsung penuh dengan cairan ini sehingga menimbulkan kematian. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya kaitannya penyakit COVID, jadi kita nggak usah terlalu panik. Insya Allah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku likabiyata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sulkan atas sedikit pengetahuan kita bertambah untuk masalah corona. Baik, sebelum acara yang ditutup, saya mohon Habib untuk menutup dengan doa. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kesehatan dan tetap bisa menjalankan ibadah baik di rumah maupun di masjid. Dan apa nanti setelah acara ini selesai, monggo ada sedikit yang hidangan yang kita siapkan. Baik, Nathan Habib bisa ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada pertemuan pengajian pagi ini kita tutup dengan doa, semoga permintaan kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan bil ilmina wa taubatan qabla al-maut. Awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Allahumma ksib anna minal bala wal waba wal faksha wal amrat wal fitan ma la yaksibha ghairuk. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk kehadiran Habib.